Yang pertama, tujuan dan jenis dari konsep hubungan antara manusia. 1. Tujuan dari konsep hubungan antara manusia. Terbentuk keselarasan dan keserasian antara sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan antar individu satu dengan yang lain. Dari hubungan antara manusia dapat diperoleh informasi dan pengetahuan. Dari hubungan antar sesama dapat terbentuk kerjasama untuk menghilangkan sikap egois dan mau menang sendiri atau merasa paling benar, dapat mengubah sikap diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Yang kedua, jenis hubungan antara manusia. Jenis hubungan antara manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan antara manusia yang bersifat mendalam, yaitu hubungan antara manusia yang melibatkan perasaan dan terdapat unsur ikhlas. Hubungan antara manusia seperti tidak mengharapkan pamrih atau mengharapkan balasan antara satu dari yang lain. Yang kedua, hubungan antara manusia yang bersifat aktif dan reaksi, yaitu hubungan antara manusia yang mengharapkan adanya timbal balik dalam hubungan tersebut. Syarat terbentuknya hubungan antara manusia yang baik adalah adanya pemahaman dalam masing-masing mengenai kebutuhan hidup manusia. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri konsep hubungan antara manusia. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial sendiri dapat digolongkan ke dalam gejala sosial. Kontak ini dapat berupa lewat senyuman atau gestur tubuh. Kontak sosial berdasarkan proses berlangsungnya sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kontak primer. Merupakan kontak yang digunakan secara langsung dengan bertatap muka, berjabat tangan, berbicara, memberikan bahasa isyarat, tersenyum, merupakan salah satu contoh kontak primer. Yang kedua, kontak sekunder. Merupakan kontak yang digunakan secara tidak langsung atau menggunakan media tertentu, contohnya melalui telepon, video call, TV, dan lainnya. Kontak sosial berdasarkan jumlah individu yang terlibat dalam satu hubungan sosial. Di dalamnya dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama, kontak antar individu. Kontak terjadi antara seorang dengan seorang. Contohnya, kontak antara penjual dan pembeli. Yang kedua, kontak antar kelompok. Kontak ini terjadi antara sekelompok dengan sekelompok lainnya. Contohnya, kontak antara tim sepak bola satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kontak antar individu dengan kelompok. Kontak ini terjadi antara individu dengan sebuah kelompok. Contohnya, kontak yang terjadi antara guru dan murid di kelas. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin yang berarti berhubungan. Dengan arti harfiah adalah melakukan hubungan atau bergaul dengan individu lain. Hubungan sosial tidak hanya terjadi dengan kontak sosial, tetapi juga melalui komunikasi. Komunikasi ini terjadi ketika seorang memberikan tanggapan atau perilaku orang lain dengan menyampaikan satu atau perasaan orang tersebut. Namun perlu diingat bahwa komunikasi tidak selalu menimbulkan hal yang positif. Terkadang komunikasi bisa menimbulkan pertentangan, perkelahian, karena salah paham. Kesalahpahaman ini perlu diatasi dengan musyawarah sebagai upaya mengatasi masalah sosial tersebut. Faktor yang mempengaruhi hubungan antara manusia. Berikut adalah kedua faktor yang mempengaruhi hubungan antara manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri sendiri, bukan berdasarkan atau tumbuh dari lingkungan atau pihak lain. Faktor ini muncul dengan sendirinya dan dengan alami pada setiap orang. Macam-macam faktor internal dari hubungan antara manusia, yaitu yang pertama,
memiliki keinginan untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah antara dua orang lawan jenis yang berbeda, saling terkait dan melakukan interaksi. Yang kedua, memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, keinginan untuk bertahan hidup terutama dalam menghadapi serangan dan perlawanan dari pihak lain. Yang keempat, memiliki keinginan untuk melakukan komunikasi antar sesama manusia, baik komunikasi antar individu maupun dengan kelompok. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar, bisa seperti faktor yang datang dari lingkungan, pengaruh orang lain, dan lainnya, yang bukan datang dari dalam diri sendiri. Faktor eksternal ini seringkali datang dan dirasakan tiba-tiba, tidak direncanakan. Faktor eksternal terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama, simpati. Simpati merupakan sebuah sikap yang ditujukan kepada orang lain ketika kita merasa tertarik terhadap orang tersebut. Karena satu hal, banyak hal yang menyebabkan seorang simpati seperti penampilan, sikap, pola pikir, dan wibawa seorang. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan sebuah dorongan atau keinginan di dalam diri seorang yang mendasari orang tersebut melakukan satu kegiatan ataupun perubahan. Yang ketiga, empati. Empati merupakan sebuah proses psikologi yang muncul seperti rasa iba atau kasihan atau terharu karena perasaan tertentu oleh sebuah kejadian yang dialami. Berdasarkan rasa empati adalah lanjutan yang atau tindak lanjut dari rasa simpati yang muncul. Yang ketiga, sugesti. Sugesti merupakan kepercayaan yang sangat dalam dari seseorang terhadap satu orang ataupun orang lain. Sugesti ini menimbulkan pengaruh yang muncul tiba-tiba, tidak direncanakan atau tidak adanya pemikiran atau pertimbangan hal tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, imitasi. Imitasi merupakan sebuah dorongan untuk meniru suatu hal yang dimiliki orang lain. Yang kelima, identitas. Identitas merupakan sebuah dorongan untuk menjadikan diri sendiri sama atau identik dengan orang lain. Topik pembahasan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep iri. Yang pertama, orang sekitar. Faktanya, tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Adapun yang biasanya bisa memberikan pengaruh yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita ataupun yang asas di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan seringkali mempengaruhi konsep diri dan adaptasi diri pribadi seorang. Selain itu, kehidupan sosialnya juga dan ini berarti mempunyai pengaruh yang nyata terhadap konsep dirinya. Yang ketiga, kegagalan. Selain kebersihan, kegagalan juga bisa menjadi hal utama yang paling dibutuhkan oleh seorang atau yang sudah pasti hadir dalam konsep diri seorang. Mengingat bahwa kegagalan seringkali membawa hikmat ataupun introspeksi dan pelajaran untuk banyak orang. Yang keempat, reaksi orang lain. Jika Anda ingin diterima, dihormati, juga disegani, maka Anda harus ikut menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri saja. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Yang kelima, keadaan fisik. Individu yang memiliki cacat tubuh sudah tentu akan memandang dirinya rendah, mengingat orang lain juga memandang dia seperti itu. Beberapa orang juga justru sengaja dan juga memberikan diri dengan kelemahannya, seperti muncul perasaan malu, minder, tidak berharga, dan perasaan ganjil karena melihat dirinya berbeda dengan orang lain.
Yang keenam, kondisi keluarga. Anak yang baik dapat ditandai dengan adanya integrasi dan eh, dan tenggang rasa yang tinggi serta sikap positif dari anggota keluarga karena mereka terbiasa dengan kebiasaan baik dan juga benar. Adapun beberapa faktor lain dari sebuah konsep diri, yaitu yang pertama pendidikan atau latar belakang pendidikan seseorang, yang kedua pengalaman hidup seseorang, yang ketiga permasalahan atau tingkat permasalahan hidup seseorang yang berbeda. Yang keempat adalah pembagian konsep diri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seorang dan sangat berperan dalam membentuk atau menggerakkan perkembangan kepribadian serta perilaku seorang di dalam lingkungannya. Perkembangan pribadi serta perilaku seorang sangat mempengaruhi perkembangan konsep dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Untuk konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian konsep diri tersebut dikemukakan oleh Sutra dan Sundan pada tahun 1991. Yang pertama, pola gambar diri atau body image. Gambar diri adalah sikap seorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, dan fungsi penampilan dan potensi tubuh saat kesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. Ideal diri dapat sebagai pengatur internal dan membantu individu mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuatnya bingung. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Yang keempat, identitas. Identitas adalah pengorganisasian prinsip diri kepribadian bertanggung jawab terhadap kesatuan, kesinambungan, konsentrasi, dan keunikan individu. Mempunyai kontraksi otonomi dan meliputi persepsi kesesuaian seorang. Yang keenam, peran. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dibagi kelompok sosial. Peran yang ditampakkan adalah peran di mana seorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok untuk ideal diri. Proses di masyarakat dapat merupakan sektor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, tuntunan, serta posisi. Baik, topik yang kelima, tujuan dari teori Johari Windows. Jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Lutfi dan Harrington Irham pada tahun 1955. Teori Johari Windows disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Tujuan utama dari Johari Windows adalah
untuk memperbesar open area terhadap mengungkapkan informasi yang terlalu pribadi. Open area adalah kuadrat yang paling penting karena pada umumnya semakin banyak orang lain mengetahui satu sama lain, maka mereka akan bekerja sama, lebih produktif, kooperatif, dan efektif. Open area menyarankan untuk membuka diri kepada anggota kelompok lainnya karena dengan adanya keterbukaan anggota kelompok lain tidak akan ada sikap introvert atau tertutup, atau malah akan memberikan pengertiannya. Yang keenam, konsep teori Johari Windows. Konsep teori Johari Windows digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Adapun konsep jendela Johari ini terbagi menjadi 4 bagian, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Yang kedua, blind self. Blind self merupakan wilayah buta, kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan terhadap orang lain. Hal-hal yang dimaksud berupa sifat, perilaku, motivasi, ataupun pemikiran. Yang kedua, unknown self. Unknown self atau wilayah tidak dikenal merupakan kondisi seorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenali dirinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman.